Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa dari malaikat merupakan salah satu doa yang mustajab. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berbuat dosa dan selalu tunduk kepada perintahnya. Setiap doa malaikat akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka berdoa atas perintahnya. Maka dari itu, alangkah beruntung apabila di antara kita umat manusia ada yang bisa mendapatkan doa dari malaikat. Lantas amalan apa sajakah yang bisa mendatangkan doa dari malaikat tersebut? Yang pertama, tidur dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, akan mendapatkan doa dari para malaikat. Oleh sebab itu, umat muslim dianjurkan untuk berwudu dulu sebelum tidur, agar tidur dalam keadaan suci. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, menjaga kesucian untuk menunggu waktu salat. Orang yang menjaga kesuciannya seraya menunggu waktu salat juga akan mendapatkan doa dari malaikat, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, salat berjamaah di saf pertama. Banyak orang yang menghindari saf pertama ketika salat berjamaah sebab beranggapan akan lama keluar dari masjid. Padahal orang yang salat berjamaah di saf pertama bisa mendapatkan doa dari malaikat. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Barra bin Azib berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, menyambung saf dalam salat berjamaah. Tidak hanya orang yang salat berjamaah di saf pertama saja yang didoakan oleh para malaikat, tetapi orang yang menyambung saf dalam salat berjamaah juga turut didoakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Yang kelima, tidak terburu-buru usai mengerjakan salat. Salat hendaknya dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Bahkan umat muslim dianjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah salat. Selain itu, berdiam diri setelah salat ternyata juga dapat mendatangkan doa dari malaikat. Hal tersebut berdasarkan pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salatnya, di mana ia melakukan salat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, mendoakan saudara secara diam-diam. Doa untuk orang lain atau saudara sendiri termasuk sedekah. Namun, doa yang ditujukan untuk saudara lebih baik diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang akan menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, berinfak atau bersedekah. Malaikat juga senantiasa mendoakan orang-orang yang selalu bersedekah atau menginfakkan hartanya untuk orang lain ataupun untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seseorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, makan sahur sebelum berpuasa. Sahur termasuk sunnah yang dianjurkan ketika seseorang hendak berpuasa. Menurut sebuah hadis, di dalam sahur terdapat keberkahan dan doa malaikat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Yang kesembilan, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dapat mendatangkan doa dari malaikat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin yang menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan mendoakan kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang istimewa. Salah satunya didoakan oleh para malaikat. Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seseorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seseorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubang, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 amalan yang dapat mendatangkan doa dari malaikat. Sesungguhnya doa malaikat akan jauh lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa manusia, sehingga sudah sepatutnya umat muslim untuk senantiasa mengerjakan amal soleh agar bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.